Halo, Assalamualaikum. Apakah SP2DK harus dijawab? Bagaimana kalau kita diamkan saja? Atau jika memang harus dijawab, bagaimana cara menjawabnya? Simak di video singkat ini. Pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Banyak pertanyaan yang masuk ke inbox kami, ke Telegram, ke Instagram kami, menanyakan mengenai bank. Kami dapat SP2DK, surat permintaan penjelasan dari kantor pajak. Ini apakah kami sebagai wajib pajak harus menjawab surat tersebut? Bagaimana jika tidak dijawab? Lalu jika harus dijawab, menjawabnya seperti apa? Perlu kami sampaikan di sini dari tipspajak.com dan tips pajak media sangat menyarankan kepada Anda jika menerima SP2DK, maka Anda harus menjawab. Anda harus merespon. Sangat-sangat kami sarankan. Mengapa? Karena SP2DK ini adalah salah satu tahapan di pengawasan pajak oleh otoritas pajak di sini yang disebut dengan pengawasan. Jadi pengawasan ini, dalam proses pengawasan masih terbuka ruang kepada wajib pajak untuk dapat menjelaskan, untuk dapat mengcounter pendapat-pendapat dari kantor pajak. Ya, sekali lagi, jika judulnya SP2DK, maka ini adalah ranah pengawasan, yang artinya wajib pajak masih berhak untuk melakukan jawaban atau klarifikasi atas data-data yang ditunjukkan oleh kantor pajak. Beda dengan proses berikutnya dari setelah SP2DK, yakni pemeriksaan, di mana jika sudah pemeriksaan, maka setelah pemeriksaan dan diterbitkan SKP, namanya surat ketetapan pajak, itu adalah sudah ketetapan hukum. Dan mau nggak mau, misal ada SKP 100 juta rupiah, maka negara telah mencatat Anda sebagai wajib pajak telah berhutang ke negara sebesar 100 juta rupiah itu, jika contoh di pemeriksaan. Jadi saran kami, jawablah SP2DK. Ini adalah masih ada ruang namanya ruang pembahasan, ya, namanya proses pengawasan. Ini belum keluar produk hukum. Maka jika kantor pajak menanyakan beberapa data, maka jawablah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan didiamkan, jangan sengaja untuk tidak menjawab, karena jika Anda melakukan hal tersebut, maka ketika nanti petugas dari otoritas pajak merasa Anda tidak kooperatif, tentunya risikonya adalah Anda akan dinaikkan statusnya menjadi pemeriksaan. Bukan lagi permintaan penjelasan, namun beralih ke meningkat ke pemeriksaan. Lalu bagaimana cara menjawab SP2DK? Menjawab SP2DK tentunya adalah dalam SP2DK itu kantor pajak menjabarkan data kepada wajib pajak. Hei wajib pajak, kantor pajak punya data ini. Misal, hei wajib pajak, kantor pajak punya data bahwa Anda punya penghasilan 1 miliar, namun belum dibayarkan pajaknya. Namun belum sepenuhnya dibayarkan pajaknya, karena kantor pajak punya data penghasilan Anda atau omset Anda 1 miliar, namun dilaporkan di SPT baru 200 juta rupiah. Maka selisih itulah yang ditanyakan oleh kantor pajak. Tentunya Anda harus menjawab dengan kondisi yang sebenarnya. Gunakan ruang SP2DK ini, ruang pengawasan ini yang belum jadi pemeriksaan ini, gunakan sebaik-baiknya untuk menunjukkan kepada atau mengcounter data-data dari otoritas pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari wajib pajak, dari Anda sebagai wajib pajak. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah 1. Apakah SP2DK harus dijawab? Saran kami, ya, sangat kami rekomendasikan untuk menjawab atau merespon SP2DK ini, ya. 2. Apakah SP2DK harus dijawab? Saran kami, ya, sangat kami rekomendasikan untuk menjawab atau merespon SP2DK ini, ya. 3. Apakah SP2DK harus dijawab? Saran kami, ya, sangat kami rekomendasikan untuk menjawab atau merespon SP2DK ini, ya.
Dua, bagaimana jika kita tidak merespon SP2DK, maka tentunya kita sebagai wajib pajak dapat berisiko untuk ditingkatkan statusnya oleh kantor pajak menjadi pemeriksaan. Lalu bagaimana cara menjawab SP2DK? Yang ketiga, bagaimana cara menjawab SP2DK? Menjawabnya adalah tentunya data dari kantor pajak yang ditanyakan ke kita sebagai wajib pajak, maka kita sebagai wajib pajak silahkan untuk mengemukakan alasan-alasan atau mengemukakan data-data yang sebenarnya menurut wajib pajak. Sekian, semoga bermanfaat. Ikuti berbagai kanal media sosial kami di bawah ini, ada Instagram, Telegram, TikTok, serta YouTube tentu saja, serta sering-sering kunjungi website tipsbajak.com. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.